Hai sobat semua, selamat berjumpa kembali di Info Fakta 06, channel yang akan selalu menampilkan informasi mendalam dan menarik tentang fakta-fakta dari berbagai hal di dunia. Info fakta tentang biskuit Kongguan yang legendaris. Hai sobat semua, siapa yang tidak mengenal biskuit Kongguan? Biskuit yang legendaris ini sudah menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan saat suasana Lebaran. Biskuit dengan ciri khas kaleng berwarna merah ini memang tak pernah absen saat Lebaran. Meskipun isi kaleng tersebut tidak selamanya biskuit, namun terkadang isinya adalah rangginang. Tahukah kalian? Jika biskuit Kongguan juga menyimpan fakta menarik yang sayang untuk dilewatkan. Dikutip dari beberapa sumber. Inilah beberapa fakta-fakta tentang biskuit Kongguan. Awal mula, Kongleng merupakan cikal bakal Kongguan yang didirikan oleh dua bersaudara asal Cina, yaitu Chu Kukeng dan Chu Kuhan. Awalnya kedua saudara ini bekerja di sebuah perusahaan biskuit milik Tan Kakek bernama Kiam Aik. Karena kinerja Chu Kukeng bagus, ia pun diangkat menjadi kepala pengawas. Ketika Jepang datang menginvasi Singapura, Chu bersaudara pindah ke Malaysia dan mendirikan pabrik biskuit Kongleng. Sayangnya ketika produksi biskuit sedang tinggi-tingginya, persediaan tepung dan gula di Malaysia habis. Akhirnya Chu bersaudara kembali ke Singapura untuk mendirikan kembali pabrik biskuit dengan nama Kongguan. Berasal dari Singapura. Secara resmi, Kongguan Factory Biscuit Limited resmi didirikan pada tahun 1947 di Singapura. Dan untuk pabrik biskuit Kongguan di Indonesia, berdiri sejak tahun 1971. Setelah itu, disusul sebuah kerjasama dengan perusahaan cemilan asal Australia bernama Arnott's. Dari kerjasama inilah Kongguan menghasilkan produksi dengan berbagai varian, di antaranya adalah wafer, biskuit, dan stitch wafer. Gambar di kaleng. Gambar kaleng biskuit Kongguan sangatlah melegenda dan fenomenal. Gambar yang ada pada kaleng Kongguan yang banyak dikenal hanya menunjukkan sosok ibu dan dua orang anaknya yang sedang menikmati teh dan biskuit. Ternyata merupakan kopian, telah mengalami perubahan sedikit dari gambar aslinya. Gambar asli diketahui berasal dari buku Lady Bird karya Harry Wingfield pada tahun 1959. Terlihat keluarga dalam gambar hanya ada ibu dan kedua orang anaknya berada di meja makan, bukan menyantap biskuit melainkan roti. Gambar asli dilukis oleh bule. Gambar pada kaleng Kongguan selama ini banyak yang mengira jika yang melukis adalah orang Indonesia. Ternyata jika melihat gambar aslinya yang melukis adalah seorang bule. Seperti diketahui gambar kaleng biskuit Kongguan sangatlah melegenda. Pada akhirnya terungkap yang melukis gambar asli itu adalah seorang bule. Dan pelukis Indonesia hanya mengubah sesuai pesanan. Telah mengalami perubahan sedikit dari gambar aslinya. Saat itu pelukis gambar Kongguan adalah Bernardus Prasojo, mengungkapkan dirinya mendapat inspirasi dari sebuah gambar. Lukisan itu dia buat sekitar tahun 1970-an. Kemana perginya sang ayah? Inilah yang menjadi pertanyaan banyak orang dalam potret keluarga pada kaleng Kongguan. Seperti diketahui, pelukis gambar Kongguan Bernardus Prasojo mengaku sebenarnya dia tidak tahu persis alasan ketiadaan sosok bapak dalam gambar tersebut. Meski demikian, ia memiliki sebuah teori. Itu adalah cara untuk mempengaruhi ibu rumah tangga supaya membeli. Jadi yang terpenting ada ibunya di situ, karena yang belanja ibunya kok. Jawab Bernardus. Nah, sebenarnya kemana ayah dari anak-anak itu? Jangan-jangan mereka anak yatim? Ternyata, tidak. Justru sang ayahlah yang berada di balik layar sekaligus sosok yang mengambil gambar ketiga anggota keluarga tersebut. Kode intelijen untuk pasukan rahasia KGB Rusia. Nama merek biskuit Kongguan ternyata dikaitkan dengan KGB, Dinas Rahasia Rusia.
Kongguan biskuit atau KGB digunakan intelijen Indonesia pada era 60-an untuk menyebut KGB Dinas Rahasia Rusia. Wafer selalu jadi rebutan. Dalam satu kaleng kongguan terdapat berbagai bentuk rasa biskuit serta wafer yang ditata sedemikian rupa. Namun, entah kenapa, wafer yang dibalut dengan kemasan tersendiri paling ditunggu-tunggu dan selalu jadi rebutan. Alasannya, wafer ini hanya ada 2 bungkus dan letaknya tersembunyi di bawah. Tidak selalu berisi biskuit. Orang Indonesia memang gemar menggunakan kembali barang bekas. Seperti halnya dengan kaleng biskuit kongguan. Alhasil, terkadang bukan biskuit yang ada di dalamnya, melainkan makanan lain, seperti rangginang. Sejenis kerupuk tebal yang terbuat dari nasi atau beras ketan yang dikeringkan. Nah, inilah kadang yang bikin para tamu di PHP. Karena sudah berharap dapatnya biskuit kongguan, begitu dibuka, ternyata isinya rangginan. Terima kasih sudah menonton.